jangan itu jadi sugestif yang terus kemudian ya membuat beliau ini akhirnya ya meninggal dunia gitu. Padahal dalam arti Mas, saat Mbak Yu pertama kali meramalkan tentang kematiannya, gimana sih sikap Mas Darko? Setelah kaget atau seperti apa gitu, Mas? ada dua sikap. Yang pertama saat itu karena pertanyaan saya pribadi, jadi saya nanya ke dia itu, Mbak, ini pertanyaan yang awam ditanyakan kepada wartawan, ditanyakan kepada paranormal. Kalau seandainya kamu bisa ramal-ramal seperti itu, coba ramal sendiri dong kematianmu itu kapan. Nah, saya mau nanya nih sama Mbak Yu tahu nggak kapan Mbak Yu ini akan meninggal? Terus sekonyong-konyong dia jawab waktu itu. Kalau ditanya perasaannya apa, kaget. Karena saya nggak akan nyangka Mbak Yu akan jawab. Kalaupun ternyata tahu, bisa saja dia diam aja atau dijawab ya ala kadarnya aja lah, yang sifatnya itu formality gitu. Cuman waktu itu dia menjawab. Dan terus kemudian setelah menjawab, saya bilang, Mbak, ini yakin nih, nanti kita akan tayangkan seperti apa nih. Terus kemudian dia bilang, ya wes Mas, kita jangan tayangkan deh yang tadi, kita tayangkan yang istilahnya pantas kalau ditonton sama ibu saya gitu. Akhirnya dia mengutarakan kemarin yang seperti yang kita lihat di itu YouTube channel saya itu tadi. Dan setelah kejadian itu ternyata betulan beliau ini meninggal dunia, yang saya rasakan malah menyesal. Kenapa kok saya pakai nanya-nanya seperti itu? Karena bisa jadi jangan itu jadi sugestif yang terus kemudian membuat beliau ini akhirnya ya meninggal dunia gitu. Padahal dalam artiannya ya nggak akan mungkin kan kita mendoakan orang meninggal terus orangnya akan meninggal, karena hidup mati seseorang itu ada di tangan Allah. Ini yang saya merasa, tapi tetap saya merasa kok, aduh kalau seandainya itu kemarin nggak saya tanyakan, terus kejadiannya ya tetap kejadian pun saya nggak akan merasa bersalah seperti sekarang. Lebih ke situ sih. Oke, Mas, ini kan selain Mbak Yu ada juga Roy Kiyoshi katanya meramalkan kematiannya. Gimana Mas Denny melihat hal seperti ini? Orang bisa meramalkan secara langsung, secara tepat. Ya kalau saya pikir dia mendingan akan kerja di rumah sakit, terus akan memilah-milah orang. Oh, yang ini kayaknya nggak usah dirawat karena umurnya juga akan panjang, ya kan? Kan bisa aja seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau tepat itu tidak ada. Roy pun mengatakan bahwa dia akan meninggal sebelum umur 40 karena satu penyakit atau kalau tidak diracun orang. Kalau nggak salah itu, saya belum baca beritanya. Tapi kembali lagi, dia pasti nggak akan bisa meramalkan secara tepat. Seperti itu. Jadi nggak bisa tahu nih, umur berapa, hari apa gitu kan, pasti akan susah. Nah itu yang saya lihat. Yang kedua, kalau menurut saya, ini kalau saya pikir sih, ada satu faktor ekonomi di sini. Maksudnya faktor ekonomi kalau menurut saya ini kayaknya Roy ini sebenarnya dia mungkin saja loh ya, kalau menurut saya itu nggak pengen ngomong tapi ditanyai sama wartawan. Pertanyaan yang sama seperti saya menanyakan Mbak Yu, paham ya maksudnya? Iya. Saya menjelaskan apa. Jadi bisa saja wartawan itu tadi sama kayak saya nanya ke Mbak Yu, Mas Roy, Mbak Yu ini kan bisa meramalkan kematiannya. Coba Mas Roy bisa nggak? Kalau saya pikir sih ada itu gitu loh. Sehingga akhirnya dia mengucapkan ramalannya ini tadi, yang kemudian dia ucapkan, yang kalau saya bilang angka 40 itu terlalu pesimistis lah. Mungkin saat ini dia sedang, teman-temannya ini saya yakin banyak yang meninggal dunia karena wabah ini. Terus dia juga mungkin lagi down, dia juga mungkin kehilangan seorang teman seprofesi seperti Mbak Yu, seperti juga saya ini tadi. Dan terus kemudian dia akhirnya menyebutkan angka yang kalau saya bilang pesimistis. Tapi kalau ditanya di sini, Mas kira-kira bisa nggak, kira-kira kalau menurut kartu ramalannya Roy ini tepat atau nggak? Kalau saya bilang sih Roy akan meleset, umurnya akan lebih panjang dari 40 tahun. Oke. Mas, gimana sih Mas misalkan? Saya kasih jeda buat nunjukin empasisnya saya nih. Mas gimana Mas, saat seorang peramal Mas ditantang seperti itu, apa sih dirasakan Mas? Itu peramal juga bisa dibilang seperti itu Mas. Kalau saya pribadi sih sama ya, kayak misalkan nih, kalau seandainya wartawan lah ya ditanya, lo berani nggak liputan kala pandemi seperti ini, datang misalkan ngeliput itu tuh, ada demo kemarin itu tentang
satu orang yang pengadilannya dirasa nggak adil gitu. Terus ada demo, ada sekitar 500 orang berkumpul, lo berani nggak liput ke sana? Udahlah, nggak apa-apa nih, gue pergi ke sana aja deh, gue liput. Ini kan demi kemaslahatan orang-orang gitu. Nah, kalau saya pikir tetap lah ya, maksud saya itu kita itu nggak boleh mungkin untuk semua profesi ya, ada hal kalanya itu kita jangan melakukan sesuatu yang ini kalau saya bilang agak berbahaya gitu loh. Kita takut nanti dikira nyombong sama Tuhan. Kalau saya bilang sih itu. Seperti itu Mas. Takut loh ya. Iya. Ya, jangan dikutip di sini. Denny bilang Mbak Yu dan Roy Kiyoshi nyombong, jangan loh ya. Karena saya di sini mengatakan hal seperti ini tuh karena mungkin saja itu karena ditekan dia, diminta akhirnya dia harus mengucapkan itu. Nah, harapannya adalah teman-teman pun ini nggak menekan kami gitu loh, menanyakan tentang sesuatu yang kayak waktu zaman itu kan saya pernah ditanya nih sekitar 1-2 tahun yang lalu, Mas, kira-kira Reno Barak sama Syahrini ini pernikahannya akan segera cerai atau enggak? Saya lihat sih panjang, tapi menurut Mas ada orang ketiga enggak? Saya lihat sih enggak, tapi kalau dari Renonya ini dikejar terus sampai saya harus ngomong cerai gitu loh, padahal saya lihat enggak gitu. Jadi kan saya bingung. Nah, jadi di sini pun saya menekankan bahwa kalau saya bilang ada beberapa hal yang kita amit-amit lah ya, jangan melakukan itu. Kalaupun balik lagi ke teman-teman wartawan, dalam kondisi seperti sekarang, kalaupun mau meliput ya hati-hatilah karena kondisinya seperti sekarang ini. Dan teman-teman ini kan termasuk orang-orang yang di garda depan yang resiko terpaparnya lebih tinggi. Sama seperti kami pun, kami kalau ditanya seperti itu, bakal tahu nggak meninggal lo kapan? Ya kalaupun tahu amit-amit lah, saya nggak mau ngomong lah, intinya seperti itu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.